Teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Miftah Lailati dari PPKNB 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi PPKN tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu materi kelas 12 semester 1. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung pada video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Temanya adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya sebagai negara hukum adalah bahwa Indonesia dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Apa sih perlindungan hukum itu? Perlindungan hukum menurut Andi Hamzah dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara oleh setiap orang maupun lembaga, pemerintah, dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, menurut Simanjuntak sendiri, perlindungan hukum adalah sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat saya simpulkan bahwa setiap hak-hak sebagai seorang warga negara Indonesia tidak boleh dilanggar, dan bagi warga negara Indonesia yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Lalu, yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Pun unsur-unsur perlindungan hukum di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Karena pemerintah wajib untuk melindungi warganya tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Jaminan kepastian hukum. Maksudnya adalah pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku secara adil. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Kita sebagai warga negara mempunyai hak-hak yang sama di mata hukum. Yang terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya, yaitu semua orang-orang yang melanggar hukum harus diberikan sanksi tanpa adanya perbedaan. Salah satu contoh dari perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999. Adapun isinya adalah konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Pun maksud dari Undang-Undang Nomor 8 sendiri adalah setiap konsumen harus dijamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanannya. Keterkaitan antara perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Yang pertama, hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Lalu yang kedua, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Dan yang terakhir, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama, negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Lalu, yang kedua, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa perlindungan hukum itu sangat penting di Indonesia. Apa sih arti penting perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kegiatan manusia dalam mencapai kehidupan.
Jadi supremasi hukum itu apabila sudah ditetapkan tidak lagi bisa diubah-ubah dan itu sudah pasti untuk dilaksanakan. Lalu yang kedua, tegaknya keadilan. Karena setiap warga negara harus mendapatkan keadilan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Jadi arti penting perlindungan dan penegakan hukum, yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Ini adalah apabila hukum tersebut telah dibuat, hukum tersebut tidak lagi bisa diubah. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Setiap warga negara harus memiliki keadilan yang sama tanpa memandang golongan, suku, agama, dan ras. Lalu yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kita sebagai warga negara tentu harus hidup berdampingan dengan masyarakat karena kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus jadi kita harus mewujudkan kehidupan yang damai dalam masyarakat. Adapun faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum menurut Suryono Sukanto, yang pertama adalah hukumnya, lalu yang kedua penegak hukum, yang ketiga masyarakat, yang keempat sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, lalu yang terakhir kebudayaan. Jadi semua faktor tersebut itu saling berdukung dan berkaitan tanpa ada salah satu tanpa ada salah satu dari gimana ya Pak, tanpa salah satu yang nggak ada gitu, jadi nggak bisa gitu. Jadi itu dia penjelasan dari saya mengenai tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.